Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Daru Arya Ramadanishani from Ten Science A. Di sini saya akan menjelaskan dua hukum kimia, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Stay tune. Hukum kekekalan massa. Anthony Laurent Lavoisier melakukan penelitian terhadap proses pembakaran beberapa zat. Dalam percobaan tersebut, proses pemanasan logam merkuri dan oksigen menghasilkan senyawa merkuri oksida. Diketahui jika merkuri oksida dipanaskan akan menghasilkan logam merkuri dan oksigen. Dan sebaliknya jika logam merkuri dan oksigen dipanaskan akan menghasilkan merkuri oksida. Jadi, massa oksigen yang dibutuhkan saat pemanasan logam merkuri sama dengan massa oksigen yang dihasilkan saat pemanasan merkuri oksida. Jadi, Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat setelah reaksi. Contoh soal, sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Hukum kekekalan massa itu berbunyi massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Jadi, besi dipijarkan dengan belerang menghasilkan besi 2 sulfida. Yang ditanya itu kan massa dari besi. Besi ini kita tulis Fe dulu saja. Belerangnya kan tadi diketahui 3,2 gram. Dan besi 2 sulfidanya 8,8 gram. Nah, untuk kita mencari dari massa besi ini, tadi kan massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Jadi harusnya Fe ditambah belerang ini akan sama dengan besi 2 sulfida. Maka untuk mencari dari massa besi ini, massa besi 2 sulfida kita kurangi dengan massa belerang. Jadi Fe sama dengan 8,8 dikurang 3,2. Berarti massa besi ini adalah 5,6 gram. Contoh soal kedua, sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26,4 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Berapa gram oksigen yang telah bereaksi pada pembakaran tersebut? Nah, proses pembakaran ini kan glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Massa glukosa ini kan 18 gram. Oksigen yang kita cari berarti O2. Misalkan karbon dioksidanya itu 26,4 gram ditambah 10,8 gram uap air. Nah, massa sebelum dan setelah reaksi harus sama. Berarti untuk mencari massa dari O2, massa CO2 ditambah H2O dikurang massa glukosa. Nah, jadinya O2 sama dengan 26,4 ditambah 10,8 itu adalah 37,2 dikurang 18. Berarti massa dari O2 ini adalah 19,2 gram. Hukum kelipatan perbandingan. Dari dua unsur dapat membentuk beberapa senyawa dengan perbandingan massa yang berbeda-beda. Misalnya, belerang dan oksigen menghasilkan SO2 dan SO3, hidrogen dan oksigen menghasilkan H2O dan H2O2. Dalton menyelidiki perbandingan unsur-unsur dari setiap senyawa dan mendapatkan pola keteraturan. Bunyi dari hukum ini adalah, bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa unsur tersebut tetap, maka massa unsur lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh soal hukum kelipatan perbandingan. Dari unsur tertentu dikenal ada 4 persenyawaan klor yang berturut-turut mengandung klor sebanyak 53,65%, 49,10%, 43,56%, dan 27,84%. Jelaskan dengan perhitungan apakah hukum kelipatan perbandingan Dalton berlaku. Jawab ya. Misalnya 100% itu sama dengan 100 gram, maka senyawa 1 itu kan mengandung 53,65 gram klor. Maka massa dari unsur lain itu 100 dikurangi 53,65 sama dengan 46,35 gram.
senyawa 2 massa unsur lainnya adalah 50,9 gram, senyawa 3 massa unsur lainnya adalah 56,44 gram, senyawa 4 massa unsur lainnya adalah 72,16 gram. Perbandingan Cl, senyawa 1 itu 1,15, senyawa 2 0,96, senyawa 3 0,77, senyawa 4 0,39. Ini didapatkan dari massa Cl dibagi dari massa unsur lain. Perbandingan Cl yaitu 1:15, 0,96, 0,77 dan 0,39. Ini dibagi dengan 0,39, maka hasilnya 3:2,5 banding 2 banding 1. Untuk menghilangkan desimal, maka dikali 2 menjadi 6:5 banding 4 banding 2. Perbandingan ini adalah bilangan bulat dan sederhana sehingga hukum Dalton berlaku. That's all from me. Thank you.